Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 6, tema 7 kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran 3. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Ayo mengamati. Perhatikan kedua gambar berikut ini. Dari gambar ini kita mengetahui bahwa pemimpin yang baik akan perhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya untuk berbuat baik. Ayo membaca. Sekarang, mari kita membaca teks yang berjudul Pak Abdi. Pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau adalah seorang lurah di Kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan Kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abdi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini, ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa, Ibu Erika mendengarkan pidato Pak Abdi. Warga Kampung Palapa, sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Wargaku tercinta, satu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai dengan tuntunan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati Hari Kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan pertahankan kemerdekaan negara kita. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaknya kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju. Semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Demikianlah pidato yang disampaikan oleh Pak Abdi sebagai lurah di Kampung Palapa. Hati Ibu Erika bergemuruh seiring tepuk tangan seluruh warga yang hadir. Sekali lagi, Pak Abdi memberinya inspirasi. Seorang pemimpin harus selalu mengajak warganya untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo berdiskusi. Setelah kita membaca teks yang berjudul Pak Abdi, sekarang marilah kita menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki oleh Pak Abdi? Pak Abdi menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, saling menghormati antar pemeluk agama, dan menjunjung tinggi nilai persatuan. Manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Manfaat yang diperoleh yaitu hidup akan menjadi aman, damai, tentram dan rukun, serta kebersamaan antar warga semakin kuat. Pada akhirnya, mampu meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya untuk mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Jelaskan. Berdasarkan teks yang sudah kita baca, tentu Pak Abdi sudah mengajak warganya untuk mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan, di mana Pak Abdi mengajak warganya agar menjaga perilaku sesuai dengan tuntunan agama dan hidup rukun serta saling menghormati antar pemeluk agama. Selanjutnya, apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abdi? Hal-hal yang dapat kita teladani dari sikap Pak Abdi adalah bijaksana, memperhatikan kerukunan warga, taat beragama, dan selalu bersyukur. Berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan tentang Pak Abdi tersebut. Kamu juga dapat menggambarkan sosoknya sesuai dengan imajinasimu. Berikut ini adalah tulisan yang dapat kita buat tentang Pak Abdi. Pak Abdi adalah pemimpin yang bijaksana. Beliau selalu mengajak warganya untuk senantiasa menjaga kerukunan sesuai norma-norma agama agar tidak timbul perpecahan, dan mengajak seluruh warganya untuk selalu bersyukur. Pak Abdi adalah seorang yang pintar dan berjiwa sosial tinggi karena sangat memperhatikan kepentingan warganya dengan pendekatan yang disukai warganya. Dari teks yang sudah kita baca,
kita mengetahui bahwa Pak Abdi menunjukkan penerapan nilai-nilai ketuhanan dalam bermasyarakat. Selanjutnya, apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, berikut ini adalah bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Negara kita menjunjung tinggi penerapan nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita berperan aktif dalam kerjasama antar negara, misalnya dengan negara-negara yang ada di ASEAN. Ayo mengamati. Perhatikanlah peta kawasan Asia Tenggara berikut ini. Dari peta di atas, negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? Negara-negara yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara adalah Indonesia, Brunei, Kamboja, Timor Leste, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, dan Singapura. Selanjutnya, perhatikanlah peta Asia Tenggara yang termasuk dalam anggota ASEAN berikut ini. Berdasarkan peta di atas, negara apa sajakah yang masuk sebagai negara anggota ASEAN? Negara-negara yang masuk sebagai anggota ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Dari peta ini kita melihat bahwa satu negara di Asia Tenggara yang tidak termasuk ASEAN adalah Timor Leste. Selanjutnya, apa sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN? Nah, berikut ini adalah sumber daya yang menjadi keunggulan setiap negara ASEAN. Yang pertama Indonesia, yaitu kelapa sawit dan kopi. Malaysia, karet dan minyak bumi. Thailand, beras dan umbi-umbian. Brunei Darussalam, minyak bumi. Singapura tidak mempunyai sumber daya alam, tetapi Singapura memiliki potensi sebagai negara industri terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kamboja memiliki potensi sumber daya alam yaitu beras dan umbi-umbian, dan Myanmar memiliki potensi sumber daya alam, beras, karet, gas alam, dan emas. Apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN, ke negara mana produk tersebut diekspor? Nah, berikut ini adalah produk yang diekspor tiap negara anggota ASEAN. Misalnya Indonesia mengekspor kelapa sawit, kopi, dan teh ke negara Belgia dan Prancis. Thailand mengekspor beras dan sayur-sayuran ke negara Cina dan Australia. Malaysia mengekspor kelapa sawit, timah, tekstil ke Cina dan Singapura. Filipina mengekspor tekstil dan garmen ke Cina dan Amerika. Singapura mengekspor mesin industri dan pakaian ke Jepang dan Australia. Kamboja mengekspor kedelai dan tembakau ke negara Amerika dan negara Uni Eropa. Laos mengekspor beras, tembakau, dan kopi ke Thailand dan Cina. Myanmar mengekspor kayu jati dan minyak bumi ke Thailand dan Cina. Vietnam mengekspor beras dan produk lautan ke negara Jepang dan Cina. Dan Brunei Darussalam mengekspor minyak bumi ke Jepang dan Australia. Selanjutnya, apa produk yang diimpor tiap negara ASEAN? Dari negara mana produk tersebut diimpor? Berikut ini adalah produk impor dari tiap negara ASEAN. Yang pertama Indonesia. Indonesia mengimpor mesin dan peralatan serta bahan kimia dan bahan bakar, dengan negara asal impor adalah Cina, Jepang, Thailand, dan negara-negara di kawasan ASEAN serta Uni Eropa. Yang kedua Singapura. Singapura mengimpor mesin dan peralatan lainnya, bahan bakar, kimia, makanan, dan barang jadi, dengan negara asal impor yaitu Cina, Amerika, Korea, Jepang, dan Indonesia. Yang ketiga Brunei Darussalam mengimpor tembakau, bahan pangan, mesin, dan peralatan lainnya, dengan negara asal impor yaitu Jepang, Singapura, Amerika, dan Korea Selatan. Yang keempat Malaysia. Malaysia mengimpor alat elektronik, emas, aksesoris, semikonduktor,
kayu, mesin dan peralatan lainnya dengan negara asal impor yaitu Cina, Singapura, Amerika, Jepang, dan Thailand. Yang kelima, Vietnam. Vietnam mengimpor produk berupa mesin dan peralatan lainnya, bahan bakar, minyak, produk baja, elektronik, mobil dengan negara asal impor yaitu Amerika, Uni Eropa, Cina, dan Jepang. Yang ketujuh, Thailand. Thailand mengimpor mesin dan komponen peralatan mesin lainnya, bahan kimia, besi, dan baja dengan negara asal impor adalah Cina, Jepang, Amerika, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan Indonesia. Yang kedelapan, Laos. Laos mengimpor produk berupa material konstruksi, mesin, bahan bakar, bahan makanan, kendaraan, dan suku cadang dengan negara asal impor adalah Thailand, Cina, Vietnam, dan Jepang. Yang kesembilan, Kamboja. Kamboja mengimpor tembakau, tekstil, garmen, wool dan kertas, farmasi, dan produk makanan lainnya dengan negara asal impor Thailand, Cina, Vietnam, dan Korea Selatan. Kesembilan, Myanmar. Myanmar mengimpor produk berupa pupuk, semen, manufaktur, mesin dan peralatan lainnya, serta tekstil dengan negara asal impor adalah Singapura, Cina, Thailand, dan Jepang. Kesepuluh yaitu Filipina. Filipina mengimpor produk elektronik, alat transportasi, mesin dan alat industri, serta produk baja dengan negara asal impor adalah Cina, Taiwan, Singapura, Amerika, dan Jepang. Apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Berikut ini adalah peran Indonesia dalam ekonomi ASEAN. Yang pertama, mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, melakukan kerjasama di sektor industri. Yang keempat, sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Ayo berdiskusi mengenal unsur-unsur teks pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau menyampaikan suatu hal. Sedangkan teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Dalam sebuah teks pidato akan terdapat unsur-unsur pidato. Yang pertama adalah salam pembuka. Salam pembuka berisi kalimat sapaan yaitu selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain sebagainya. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, inti. Inti berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, penutup. Penutup yaitu penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Yang kelima, salam penutup. Salam penutup berisi kalimat salam penutup seperti ucapan terima kasih. Perhatikan pidato berikut ini. Nah, ini adalah pidato yang bertemakan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah salam pembuka. Selanjutnya, hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Nah, ini merupakan pendahuluan. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, dalam mencari ilmu, Allah sendiri pernah menguji para malaikat-malaikatnya bahwa ternyata tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah. Dan sebagian ilmu yang kita miliki ini adalah titipan Allah. Bahkan malaikat pun tidak akan memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang akan diajarkan kepadanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Bahkan dengan apapun yang kita miliki, kita tidak boleh sombong. Hadirin yang saya hormati, sebagian dari keutamaan orang mencari ilmu adalah dimudahkan serta dibimbing melalui jalan menuju kebenaran. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu, sehingga diberikan pengetahuan yang luar biasa. Peranan para tenaga pengajar juga sangatlah penting, sehingga orang yang bersamanya duduk untuk menimba ilmu pengetahuan darinya, walau hanya 1 jam saja, itu lebih disukai oleh Allah daripada pahalanya dalam beribadah 1000 tahun. Nah, bagian ini adalah bagian isi pidato. Selanjutnya, demikian yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya serta diberikan ilmu yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah. Amin. Nah, bagian ini adalah penutup. Dan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah bagian dari salam penutup. Dari sini kita melihat bahwa teks pidato terdiri atas unsur-unsur salam pembuka, pendahuluan, isi pidato, penutup, dan salam penutup. Ayo merangkum. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengidentifikasi tugas seorang pemimpin. Kemudian, kita telah belajar mengidentifikasi peran Indonesia dalam ASEAN. Dan kita juga telah belajar mengidentifikasi unsur-unsur teks pidato. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan nilai-nilai kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua, tuliskan informasi apa yang kamu ketahui mengenai ASEAN. Yang ketiga, jelaskan unsur-unsur dalam sebuah teks pidato. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.